warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sidik Hartono. Saya dari jurusan Ilmu Hadis semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 0406201005, mempersembahkan tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Hadis 2 dengan nama dosen pengampu Ibu Ernawati Beruginting MA. Adapun pada video kali ini kami diberi tugas dengan judul makalah masing-masing, yang mana bertepatan pada video kali ini saya mendapatkan judul menjelaskan sedikit tentang hadis mauquf. Hadis mauquf. Yang pertama, definisi hadis mauquf. Mauquf secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu yang artinya berhenti. Berhenti di sini memberi gambaran bahwasanya perawi berhenti hanya pada tingkatan sahabat saja, yang tidak sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun definisi hadis mauquf sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Amr Abdul Mun'im Salim dalam karyanya Taisir Ulum Al-Hadis Al-Mubtadi'in yang dicetak di Mesir oleh Maktabah Ibnu Taimiyah pada tahun 1997. Pada halaman 98 dituliskan bahwa hadis mauquf adalah ma nusiba ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn, yang artinya adalah hadis mauquf adalah apa-apa yang disandarkan kepada sahabat baik dari perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Definisi yang lain disampaikan pula oleh Dr. Nuruddin Aiter dalam karyanya Ulumul Hadis yang dicetak oleh Peter Majarus Zakaria pada halaman 337 sampai 338. Tertulis bahwa hadis mauquf adalah huwa ma udhifa ila sahabati ridwanullahi alaihim wa lam yujawiz ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang tidak sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu As-Shalah dan ulama lain berkata bahwa hadis mauquf yang sanadnya bersambung hingga kepada seorang sahabat yang bersangkutan, maka hadis ini disebut dengan hadis mauquf mausul, karena ada juga hadis mauquf yang tidak bersambung sanadnya hingga kepada para sahabat yang bersangkutan, sehingga hadisnya tidak menjadi hadis mauquf yang mausul sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada hadis yang marfu'. Kemudian kekhususan hadis mauquf itu bagi seorang sahabat apabila disebutkan secara mutlak seperti perkataan haditsun mauqufun atau waqafahu fulan. Namun terkadang penggunaan mauquf juga digunakan kepada selain sahabat, namun hal ini jumlahnya sangat terbatas. Contohnya seperti apabila dikatakan hadis ini dimauqufkan fulan kepada Az-Zuhri atau Atha, yang mana diketahui bahwa keduanya Az-Zuhri dan Atha adalah daripada kalangan tabi'in. Dan sebagian ulama juga secara mutlak menyebutkan hadis mauquf sebagai athar. Lantas pertanyaannya adalah, apakah hadis mauquf itu diperlukan? Sebagaimana diketahui bahwasanya hadis mauquf bisa saja berstatus sahih, hasan maupun dhaif. Namun pada dasarnya hadis mauquf tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena hadis mauquf hanyalah perkataan dan perbuatan para sahabat.
Namun, jika kesohihan hadis mauquf dapat dipastikan, maka hadis mauquf ini bisa dijadikan untuk memperkuat sebagian hadis-hadis yang dhaif, sebagaimana dibahas pada hadis mursal bahwasanya perbuatan sahabat merupakan pengamalan terhadap sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya berhujjah dengan hadis mauquf yang dipastikan kebenarannya berasal dari para sahabat dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Ar-Razi, kemudian Fakhrul Islam As-Sarkasi, dan ulama mutaakhirin menyampaikan sebuah riwayat dari kalangan Hanafiyah, Malik dan Ahmad. Dalam satu riwayatnya menyampaikan bahwa hadis yang demikian yang dipastikan keberadaannya dari para sahabat boleh dijadikan sebagai hujjah karena tindakan para sahabat merupakan pengamalan terhadap sunnah dan penyampaian syariat. Namun, sebagian kalangan ulama Hanafi dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hadis yang demikian tidak dapat digunakan sebagai hujjah karena boleh jadi pendapat para sahabat itu merupakan hasil ijtihad mereka sendiri dan boleh jadi memang benar berasal dari Nabi. Namun apabila hadis mauquf disertai beberapa qarinah yang menunjukkan bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi, maka hadis itu dihukumi marfu' dan dapat digunakan sebagai hujjah. Maka kesimpulannya adalah hadis mauquf adalah hadis yang sanad diakhirkan atau hanya sampai pada tingkatan sahabat dan tidak sampai kepada Nabi. Kemudian hadis mauquf juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa digunakan sebagai hujjah, dan ada juga yang mengatakan bahwa hadis mauquf tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Alhamdulillah, mungkin demikian penyampaian materi hadis mauquf yang dapat saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para penonton sekalian demi perbaikan materi ini ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.